rombongan di Kabupaten Kerom Arso 2. Seluruh masyarakat distrik Arso seluruh rombongan yang hadir, terima kasih banyak. Selamat datang di distrik Arso, khususnya Arso 2 di Kabupaten Kerom. Padu untuk menang, gotong royong untuk menang, berjuanglah untuk menang. BTMYB menang, BTMYB menang. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya sebagai tim komunitas kalian Nusantara mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak BTM yang sudah mau mendatangi kami di Kampung Arso 2 ini. Terima kasih Bapak. Harapan kami setelah Bapak nanti menjadi 01 provinsi, semoga kami diperhatikan untuk dari pendidikan, pertanian, dan yang lain-lain lah. Semoga bisa kami diperhatikan untuk di Kampung Arso 2, Bapak. Kami siap mendukung Bapak untuk menuju 01 Papua lewat komunitas karya Nusantara, khususnya kemenangan di Kampung Kerom Arso 2 ini Bapak. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah Ketua Tim Nusantara beserta tim, luar biasa perjuangan dan juga pengorbanannya untuk nomor 1. Barakallah, terima kasih. Mama, Bapak, Kakak Dorang tentunya 29. Kami mohon dengan penuh kasih kepada Bapak Dr. Andes Ben-Hur Tommy Mano MM. Kami persilakan, berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom bersama seluruh fungsionaris PKN Kabupaten Kerom. Yang saya hormati Sekretaris Umum PKN Provinsi Papua. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang hadir bersama saya. Yang saya hormati Bapak Ustadz, terima kasih yang telah mendoakan saya dan kita sekalian di hari ini. Yang saya hormati para pendeta yang hadir, para pastor yang hadir. Yang saya hormati Panwas Kabupaten Kerom dan pihak keamanan yang menjaga mengawal kampanye tertutup di hari ini. Dan yang saya hormati Ketua Tim
Karya Nusantara dan semua anggota, bapak-bapak, ibu-ibu sewilayah Kabupaten Kerom, khususnya wilayah Arso II. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ben-Hur Tommy Mano. Awal kerja saya di Kerom, yaitu sebagai camat Skamto. Saya bekerja di Kerom. Pertama, awalnya saya di bagian pemerintahan Kabupaten Jayapura. Setelah saya membuat pemekaran kecamatan, Abepura dibagi menjadi Muara Tami. Kecamatan Arso saya bagi Kecamatan Skamto. Kecamatan Sentani saya bagi menjadi Kecamatan Sentani Barat dan Sentani Timur. Kecamatan Nimboran saya bagi menjadi Kecamatan Nimbokran. Kecamatan Kemtuk saya bagi menjadi Kecamatan Kemtuk Resi. Dan Asunam. Itu wilayah tugas saya. Pembunuhan massal di Arso 4. Saya yang mengenanganinya, menolongnya. Setelah saya di sana, dan sudah saya merasakan bagaimana tugas di daerah yang pedalaman. Setelah dari Camat Skamto, saya dipindahkan menjadi Camat Lere di Kaore, Kabupaten Jayapura. Setelah itu saya dipindahkan lagi menjadi Camat Nimbokran, Kabupaten Jayapura. Setelah itu saya diminta pindah ke kota Jayapura, mengurus kampungnya, karena saya asli dari Portumbai, dari Kampung Tobati. Maka saya diminta oleh wali kota pada saat itu, Bapak Michael Manupandu, caretaker wali kota Jayapura. Maka saya dipindahkan dari Camat Nimbokran menjadi Camat Abepura. Setelah Camat Abepura, saya dipindahkan lagi menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura selama 10 tahun. Setelah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, saya diminta oleh masyarakat Kota Jayapura untuk maju wali kota Jayapura, dan saya terpilih wali kota Jayapura periode pertama melawan 7 pasangan dan 2 kali putaran. Putaran pertama saya menang, putaran kedua juga saya menang. Periode yang kedua tidak ada yang berani lawan saya, karena saya kerja baik kepada masyarakat. Saya punya hasil survei periode kedua 84% sebelum pemilihan. Maka lawan-lawan saya tidak ada yang berani lawan. Akhirnya saya melawan kota kosong. Saya tidak memborong partai, tapi partai yang datang ke saya. Saya tidak beli partai yang datang ke saya, karena saya kerja bagus, dinilai oleh partai dalam melayani masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga semua partai mendukung saya di periode kedua. Saya selesai wali kota Jayapura tanggal 22 Mei 2022.
tanggal 23 Mei saya dipanggil Bapak Presiden lewat Ibu Menteri Sosial menjadi tenaga ahli Menteri Sosial Republik Indonesia, menangani bidang rehabilitasi sosial. Wilayah kerja saya yang diberikan oleh Ibu Menteri yaitu Provinsi Papua, Provinsi Maluku, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya sudah mengundurkan diri sebagai tenaga ahli Menteri Sosial untuk maju gubernur. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kerom dan lebih khusus di Arso II. Saya kemarin maju sebagai calon DPR RI. Calon DPR RI ini karena aturan partai saya harus maju. Ini karena aturan partai saya maju sebagai calon DPR RI dan saya terpilih menjadi anggota DPR RI dengan jumlah suara 61.641 suara terbanyak sebagai calon DPR RI. Dan saya telah mengundurkan diri dan diganti calon nomor 2 dari saya menggantikan kursi saya sebagai anggota DPR RI. Bagi saya suara 61.641 itu di 1 kota dan 8 kabupaten itu suara dasar saya untuk maju sebagai calon gubernur Provinsi Papua. Itu sekilas perkenalan saya. Kalau dikenal, disayang, maka akan memilih calon yang bersangkutan. Saya pencabutan nomor urut. Saya dikasih oleh Tuhan nomor urut 1. Nomor urut 1. Seperti 2 periode wali kota Jayapura juga nomor urut 1. Maju gubernur juga nomor urut 1. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan hal-hal ini yang akan saya lakukan kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya Provinsi Papua. Yang pertama adalah masalah keamanan. Masalah keamanan. Dan saya sudah buktikan itu selama 10 tahun menjadi wali kota Jayapura. Kota Jayapura aman dan terkendali. Semua aktivitas berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak sekolah tidak diganggu, ibu-ibu, bapak-bapak yang berjualan di pasar tidak terganggu, ASN bekerja tidak terganggu, TNI dan Polri bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Maka kota Jayapura, saya juga yang kedua, saya menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama di kota Jayapura, sehingga Menteri Agama memberikan award kepada saya, memberikan penghargaan kepada saya sebagai wali kota Jayapura, kota harmoni, kota yang rukun dan damai. Itulah yang akan saya bawa kalau saya dipercayakan Tuhan menjadi gubernur Provinsi Papua. Yang ketiga,
saya akan menjaga Papua ini sebagai rumah kita bersama, sebagai istana kita bersama, sebagai honai kita bersama, menjaga persatuan dan kesatuan di 1 kota dan 8 kabupaten di Papua ini. Ini penting karena Papua adalah rumah kita bersama yang didiami oleh suku, agama, ras yang berbeda-beda. Ini menjadi kekuatan kita untuk memajukan Papua, Papua yang maju, Papua yang mandiri, Papua yang sejahtera. Ini yang akan kami lakukan kalau masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya menjadi gubernur provinsi Papua. Hal-hal ini yang saya akan lakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang keempat, Papua ini sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1969. Papua telah kembali kepada NKRI 1 Mei 1969. Ini sejarah. Sejarah ini tidak boleh diputar-balikan oleh siapapun. Sekali merah putih, tetap merah putih. Sekali NKRI, tetap NKRI. NKRI harga mati. Ini akan saya menjaga Papua ini ke depan yang lebih baik. Tidak seorang pun merubah, melawan untuk keluar dari NKRI ini. Sekali merah putih, tetap merah putih. Sekali NKRI, tetap NKRI. Kalau bilang merdeka nanti dong pikir yang lain, jadi Satra mau berteriak merdeka. Nanti di ruang khusus seperti Bapak ini baru saya bicara merdeka itu, ya. Karena satu paham begitu. Ya, saya tidak larang bicara merdeka, tapi jangan nanti orang berpikir yang beda-beda. Kemarin Bapak di Arso 2 bicara merdeka, dong potong lagi, dong goreng lagi, menjatuhkan saya nanti. Jadi hati-hati dalam berbicara, dalam berkata. Iya. Itu Bapak sudah tahu. Jadi begitu. Jadi tadi Pak Ustaz sudah berdoa kita, jadi kita semua ini orang baik-baik. Jadi kalau ada yang live, ada yang rekam saya, jangan potong-potong kalimat saya. Tuhan tahu apa yang saya bicara hari ini untuk kebaikan, untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang saya datang ke sini untuk membuat perubahan di Kabupaten Kerom ini ke depan yang lebih baik. Ada beberapa hal yang saya ingatkan kepada masyarakat Arso 2, Kerom dan sekitarnya, bahwa nanti orang akan datang dengan membawa uang. Nanti orang akan datang dengan membawa bama ke Bapak Ibu sekalian untuk pilih dia. Bapak Ibu dengar, jangan diri kita dijual dengan uang. Kita punya harga diri bukan karena uang, bukan karena bama, karena kita pilih pemimpin yang bisa melayani masyarakat dengan baik. Bukan pemimpin yang mencari kekayaan, tidak boleh. Saya sudah camat, saya camat Skamto, saya penguasa tunggal di wilayah itu. Saya bisa ambil tanah 10 hektar buat saya bisa ambil kambing buat saya bisa bawa sapi buat saya bisa ambil 10 rumah buat saya, karena saya camat penguasa tunggal yang membagi semua itu. Satu pun saya tidak ambil, karena itu milik rakyat. Itu milik rakyat. Ini contoh. Saya camat di Lere, itu lahan kelapa sawit ditawarkan 10 hektar buat saya pribadi.
saya tidak ambil. Itu milik kamu, itu milik rakyat. Serahkan kepada rakyat. Karena agama saya mengajari itu, supaya jangan mengambil hak orang lain. Berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya, berikanlah kepada raja apa yang raja punya. Kalau itu milik rakyat, berikanlah kepada rakyat. Jangan haknya rakyat kita ambil. Kita bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Rakyat menderita, kita yang senang, berdosa. Kita makan uang rakyat itu berdosa. Kalau itu hak kita, kita ambil dan makan, itu menjadi berkat bagi kita. Saya orang Pamong Praja. Saya seorang Pamong Praja. Saya APDN. Saya lanjut lagi di Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Setelah itu saya dikirim sekolah di Universitas Harvard di Amerika Serikat. Setelah itu saya dikirim bagi sekolah ke Universitas Lee Kuan Yew di Singapura. Bekalan-bekalan ilmu itu yang akan saya bangun Papua ini yang lebih baik ke depan. Saya tidak mencari kekayaan dan harta, tapi saya akan melihat rakyat saya itu tersenyum, saya bahagia. Dari bidang kesehatannya, dari bidang pendidikannya, dari bidang ekonominya, dari bidang infrastrukturnya, dan menatah birokrasi yang bersih dan bawah, itu ada pada Ben Hur Tomi Mano. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan salah pilih. Pilihan Bapak Ibu sekalian ada pada nomor. Angkat tangan kah? Macam dong mau foto ini, dong mau foto keluar di Cepos halaman pertama. Inilah warga Arso 2 nomor 1.